Halo guys, saya di sini akan mewawancarai Mas Caek. Kebetulan Mas Caek ini pegiat seni dan budaya dan kebudayaan di Madura. Bener kan Mas Caek? Iya bener dong. Madura mana Mas Caek? Sampang. Sampang. Oke, kita ya. Aku di sini mau menanyakan tentang cak-ocak paribasa Madura. Nah, di sini saya ada cak-ocak angoan pote tolang, tetembang pote mata. Itu bagaimana maksudnya Mas Jack? Dan di sini itu terdapat arti lebih baik putih tulang daripada putih mata. Maksudnya itu bagaimana? Ya sebelum masuk ke arti dari caoca ini, yang benar itu etembeng bukan etembang. Etembeng. 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 Etembeng kok. Ya jadi perihal tentang caoca angoan pote tolang, etembeng pote mata. Jadi bagi orang Madura itu dia tuh lebih mempertaruhkan nyawanya gitu, persoalan tentang harga diri itu tersendiri gitu. Jadi yang menyangkut paut dengan harga diri, dia berani mati untuk bertaruh itu. Jadi bagi orang Madura itu harga diri itu nomor satu, jangan sampai diinjak-injak itu sih. Oke, lanjut aja ya Mas Caik ke cak-ocak yang selanjutnya itu tambe natodus mate. Obatnya malu itu mati. Iya, tambe natodus itu mati. Jadi yang sama, hampir sama dengan yang pertama itu, bahwa orang Madura itu lebih baik mati daripada dibuat malu ataupun harga dirinya diinjak-injak. Jadi ada kaitannya antara cak-ocak yang pertama dengan cak-ocak yang kedua itu. Tuh. Kita lanjut yang ketiga, tada ajina. Yang ketiga ini ejan yang benar itu tada acina. Tidak ada harganya. Ajirna. Acina. Jadi setiap manusia, setiap orang itu, jadi itu harus mempunyai harga diri gitu. Bukan lantas kita tidak mempunyai nilai ataupun harga diri di depan orang lain. Itu dalam perspektif tentang kemasyarakatan di Madura gitu. Harga diri itu tetap nomor satu gitu. Apapun itu harga diri nomor satu. Lanjut ya Mas Caik. Ya. Nomor 4 itu tak tahu todus. Tak tahu todus ialah bisa bahasa Indonesianya itu tak tahu malu. Ya. Tidak tahu malu kan. Jadi kita jangan sampai mempunyai perilaku seperti itu. Jadi kita harus pegang bahwa setiap yang dilakukan kita itu, kita misal kayak gini, kita mau bergerak mau apapun kita harus mikir, saya malu untuk melakukan itu, dalam artian dalam konteks bukan malu tidak berani, tapi secara etika gitu, secara adat istiadat. Misal takut malu terhadap guru atau masyarakat sekitar, takut ada perilaku kita yang salah gitu. Jadi kita jangan sampai mempunyai sikap tak tahu todus. Jadi nggak tahu mal, kita harus dalam artian kita harus lihat kanan kiri, jaga risiko sekiranya bikin malu-maluin terhadap orang lain, terus jangan sampai kita lakukan itu. Harus pegang itu. Oke, lanjut aja yang kelima. Autang pese majar pese. Autangnya be majarnya be. Itu bukan nyabe, itu nyabe. Nyabe. Iya. Jadi saya pengucapannya salah ya. Iya, makanya kamu itu harus belajar bahasa Madura itu biar ejannya benar, apalagi kamu tuh kuliah di Madura gitu. Itu memang harus butuh adaptasi untuk perihal itu gitu. Ya perihal tentang autang PC, majar PC, autang nyabe, majar nyabe. Ya memang kita harus seperti itu gitu, tentang bagaimana harus sesuai gitu. Jadi ya kalau uang, kalau nyawa ataupun apapun. Ibarat hampir sama kayak gini kalau pandangan saya. Sama kayak balas budi juga kan. Kadang kan kita orang membantu kita gitu, tapi kadang kita enggan untuk membantu orang lain gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kita harus ada timbal balik yang positif di situ, saling membantu, saling tolong menolong, saling gotong royong gitu. Kayaknya kalau berhutang uang, bayar uang, kalau berhutang nyawa ya benar-benar nyawa. Ya jadi kalau kita ya dibantu ya kita harus siap membantu. Itu kalau pandangan saya tentang ini yang kelima ini. Masuk juga sih. Kita lanjut pertanyaan yang ke-6, cak-ocak yang ke-6. Di sini itu ada lompak dunia kalada kasongkian lopada Gusti Awana.
yang nomor berapa? Yang Iya, ya lompat dunia atau kalau ada kesokian lompat ada Gusti Allah. Jadi kita tertimbun, kalau bahasa Indonesianya kan tertimbun Harta. harta atau kalah dengan kekayaan lupa pada Tuhannya. Dalam Madura. perspektif orang Madura gini, tentang konsep ketuhanan, yang pertama itu kan agama gitu. Iya, Tentang agama. keyakinan beragama, bagaimana apalagi di dalam Pancasila kita diatur bahwa yang pertama itu sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi bagi orang Madura itu makanya dalam, kalau apa sih bisa dikatakan strata sosial ataupun apa ya, strata sosial yang pertama kan kiai gitu. Kiai. Jadi yang paling atas itu dia kan ada hubungan langsung terhadap Tuhan gitu. Bahwa kepercayaan orang Madura bagaimana dia berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip agama, terhadap keyakinan tentang religius itu tersendiri. Jadi ketika kita mau bekerja seperti apapun, kita mau, jangan sampai kita terlena akan tentang mengejar dunia, Iya. tapi jangan sampai kita melupakan tentang siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberi rezeki. Nah, kita harus selalu ingat terhadap Tuhan kita gitu. Jangan pernah sampai melupakan kewajiban kita gitu tentang agama itu tersendiri gitu. Iya. Itu Bisa dipahami. Kita lanjut yang itu. Di sini itu ada tak minta cuma. Bener tak pengucapan tak saya? minta cuma, Tak mente cuma. tidak akan minta bantuan mengangkat suatu kepala. Kadang-kadang kalau di dalam kajian masyarakat sosial kan yang jelas ini sangat bertolak belakang gitu, karena kita itu butuh bantuan orang lain. Nah, Yang namanya manusia kan adalah makhluk sosial gitu. Cuman tak minta cuma di sini kalau bisa tentang cuma pasti tentang kepala gitu. Harga diri orang Madura itu berada di kepala. Makanya kalau di sini tuh jangan sampai kita mukul kepalanya orang gitu. nggak bagus ya. Gak bagus itu, karena harga diri itu kalau cuma itu kan berhubungan dengan kepala gitu. Jadi semisal kalau orang Madura itu ada sesuatu ketika kopiahnya itu jatuh, itu akan kalah gitu. Kenapa dan lain sebagainya, cuma itu berhubungan dengan kepala itu. Jadi yang apa ya, yang ada di kepala itu ya dia bisa dikatakan sebuah harga diri gitu. Jangan sampai dipukul kepalanya gitu. Di luar konteks apa tulang belakang yang sangat berbahaya ketika dipukul, tapi karena orang Madura itu gini, songkok ataupun kopiah itu yang ada di kepala itu memang dia sebagai tanggung jawabnya dia gitu. Jadi bukan orang lain yang masang ke dia, tapi dia harus dengan sendirinya ketika dipasang dia harus siap menjaga juga jangan sampai jatuh. Makanya itu nggak butuh orang lain untuk perihal itu, tentang tak minta cuma itu. Kebanyakan orang Madura juga itu ya, banyak yang pakai apa namanya, kopiah. Iya, kopiah hitam itu. Oke, kita lanjut ke cak-ocak yang selanjutnya. Di sini ada orang laki mate acaro, orang bine mate arembi. Ya tak ulangi ya biar Ya, benar ya, Orang boleh. laki mate acarok, orang bini mate arembi. Jadi setiap individu itu punya apa ya, punya tempat, punya porsi. Jadi jangan sampai kita seakan-akan bahwa saya perempuan bisa melakukan seperti laki-laki dan lain sebagainya. Ya di konteks berbeda juga seperti itu. Namun kan di sisi lain kan kita ya bisa dikatakan sebuah kodrat dan lain sebagainya, bahwa perempuan itu yang melahirkan. Iya. Ataupun laki-laki dia yang bertanggung jawab seperti apa ya, sebagai kepala keluarga dia harus apa ya, tiap hari banting tulang terus apa di luar berkeringat dan karena kewajibannya dia. Sedangkan perempuan bagi dia mengurus rumah tangga, anak dan lain sebagainya itu sudah ada porsinya masing-masing, sudah ada masing-masing. Lantas jangan sampai kita seakan-akan saya perempuan, saya lebih bisa mendapatkan uang dividen gitu. Tapi kan di sisi lain kan bagaimana seorang laki-laki itu adalah sebuah kepala dalam keluarga. Itu kan sebuah pemimpin, perempuan adalah makmum di situ kan gitu. Jadi ya tetap laki-laki di situ, laki-laki ya porsinya seperti ini, ya perempuan porsinya seperti ini. Itu jangan sampai saling saling tinggi dan saling seakan-akan dirinya yang paling wow ataupun paling bisa itu. Oke, lanjut aja Mas Cai. Di sini ada lakona Lokana the king bisa Lokana the king bisa ejei lokana ate tada tambekna
kajabana ngerok dedeh. dere dere. Jadi gini, kalau dalam bahasa Indonesianya kan luka daging di kulit bisa dijahit, luka hati tidak ada obatnya kecuali menelan ataupun menyeruput darahnya. Di sini kan berkaitan dengan perilaku dari setiap individu manusia gitu. Dalam artian kalau hampir sama kayak gini, kalau kita nggak mau, ketika kita dicubit sakit, jangan sampai mencubit orang lain. Sama, tapi ketika kita kekerasan secara fisik, misal saya memukul kamu, ketika lukamu ataupun sakitmu sudah sembuh hilang, beda dengan ketika ucapan yang menyakiti hati itu sangat sangat lama sembuhnya, bahkan bisa jadi traumatik gitu, jadi terus kepikiran dan lain sebagainya gitu. Karena obatnya hati itu nggak ada, sulit gitu. Yang paling bahaya kan tentang pikiran dan hati di situ. Nah, jadi kita harus menjaga cara ngobrol kita, cara bagaimana ketika ucapan kita atau perilaku kita yang sekiranya menyinggung orang lain. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu, karena sangat berbahaya. Lama itu sembuhnya ketika berkenan dengan hati. Termasuk juga disakitin perasaannya sama pasangan dan lain sebagainya, itu lebih baik disakiti fisik. Kalau sakiti fisik luka sembuh sudah selesai gitu. Kalau persoalan perasaan dan hati itu lama gitu. Bahkan nggak sembuh gitu. Itu sih. Oke, lanjut aja. Di sini tuh ada lakone kenenge. Bener Ya. dah? Salah, yang bener itu lakone kenenge. Dia yang menjadi tugasnya kerjakan, yang menjadi tempatnya tempati. Ya, kita ya harus sadar terhadap porsi kita gitu. Jangan sampai kita ya bisa dikatakan serakah, seakan-akan kita semuanya paling bisa dalam bermasyarakat, sehingga perilaku kita dapat menyinggung rekan kerja kita, rekan nongkrong kita dan lain sebagainya. Karena setiap individu itu pasti punya tugas masing-masing dalam ya kan, udah tugas masing-masing. Kalau dalam bahasa organisasi punya job desk masing-masing gitu. Kadang kita kan seakan-akan berpikir kayak gini, ada kayak gini, biar saya kelihatan keren, biar saya kelihatan gak gede, akhirnya semua dilakukan itu. Oke sih, bukan nggak salah dalam artian meskipun dirinya bisa melakukan semua, tapi kan hal yang seperti itu kadang bisa menyinggung perasaan orang lain. Apa sih kok kayak gitu? Oh, jangan-jangan dia pengen dipuji orang, dipuji ketuanya dan lain sebagainya gitu. Kita harus tetap jaga itu dengan bagaimana, apa job kita, apa pekerjaan kita, kemana tempatnya kita. Oh, di sini tempatnya sudah, jangan sampai menyerobot punyanya orang lain. Itu sudah ada tempat dan porsinya masing-masing di situ. Masuk. Kita lanjut ke Cak yang terakhir. Di sini itu ada toju pasepa ngocak patepa. Toju pasepa ngocak patepa. Ya hampir sama kayak yang tadi, bagaimana kita harus menjaga perilaku kita, cara berbicara kita, cara bertutur kita, itu harus benar-benar dijaga. Siapa yang kita hadapi gitu. Oh, saya menghadapi lawan ngobrol saya orang yang lebih tua, orang yang lebih muda gitu. Sepantaran dan lain sebagainya. Yang sekiranya obrolan kita itu dan perilaku kita itu sekiranya menyinggung perasaan orang lain, oh ya sudah, jangan dilakukan. Karena setiap takdir dan perspektif setiap individu kan pasti berbeda gitu. Yang jelas, bagi dia saya seperti ini, berperilaku seperti ini, bilang kayak gini nggak ada masalah. Belum tentu bagi orang lain yang di sekitarnya. Kita nggak tahu isinya orang lain nggak gitu. Jadi kita ya gimana kita berperilaku ya sewajarnya aja, yang sekiranya nggak menyinggung perasaan orang lain. Yang ini yang baik ya seperti ini standarnya lah. Cara ngobrol kita yang standarnya kayak gitu. Karena tingkat sensitivitas ataupun pembacaan seseorang dari individu ke individu itu yang jelas kan berbeda gitu. Makanya toju kata Pak, ngocak pesepak gitu, cara berpikir kita seperti apa gitu. Itu sih. Udah selesai. Terima kasih Mas Said atas wawancara malam ini. Ini narasumber keren ya. Iya dong, Mas Said cakep dan baik. Oke, yang 3 manis itu gimana Mas Said? Di dunia ini manis itu ada 3. Yang pertama madu, gula,
Caek. Terima kasih. Bye. Bye.